Oke, baik Ustadz, kita ke kasus selanjutnya. Ada terbakar api cemburu, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur menembak dan membacok seorang pria yang diduga kekasih gelap istrinya. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka parah di tubuhnya. Polisi langsung mendatangi rumah korban di Desa Kayu Trejo, Ngawi, Jawa Timur untuk melakukan olah TKP. Di kandang inilah Sutopo dibacok dan ditembak oleh tersangka Rabu malam. Motifnya tak lain adalah cemburu. Pelaku yang baru pulang kerja dari Jakarta itu melihat foto korban berduaan dengan istrinya. Tersangka naik pitam lalu mengambil sebilah parang serta senapang angin dan melukai korban. Setelah kejadian berdarah itu, tersangka langsung menyerahkan diri pada polisi. Bahwasannya istrinya inisial V ini melakukan diduga perselingkuhan. Sehingga pada saat datang di terminal tidak mau dijemput oleh istri karena takut. Yang bersangkutan pulang ke rumah menggunakan Gojek, lanjut mengambil parang dan mendatangi korban di TKP sini. Kini korban harus dirawat intensif di rumah sakit akibat tembakan dan luka bacok di bagian kepala. Sementara tersangka akan dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah cemburu bisa berujung fatal, melayangnya nyawa seseorang. Nah, Ustadz Mukhlis, kita kerap kali membahas hal ini. Yang jadi pertanyaan saya ini, tips mungkin untuk kaum istri, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang cemburuan atau cemburu buta? Ya, cemburu itu adalah sifat yang manusiawi ya. Dengan adanya rasa cemburu itu, itulah kadang-kadang yang membuat kekal hubungan suami istri ya. Sebab kalau tidak ada cemburu nanti justru ikatan cintanya itu menjadi lemah ya. Di satu sisi ada positifnya itu. Dan itu adalah satu hal yang manusiawi. Tetapi cemburu yang kemudian diikuti dengan tindakan yang merugikan pihak lain, nah ini yang terlarang. Sebab di situ sudah masuk pasal tentang suudzon ya. Lalu kemudian menguntit, mencurigai, mengikuti. Dan itu kan tidak boleh ya. Jadi sekali lagi cemburu itu adalah sifatnya manusiawi. Bahkan kalau kita lihat istri-istri Rasulullah itu adalah ya para pencemburu ya. Mereka sangat cemburu satu dengan lainnya itu. Apalagi Sayyidah Aisyah itu. Itu orang yang paling istri Rasulullah yang paling pencemburu itu. Dan itu bagus menandakan kecintaannya kepada Rasulullah SAW ya. Nah, menghadapi suami yang pencemburu ya, atau sebaliknya istri yang pencemburu, yang harus kita tekankan di sini adalah agar masing-masing pihak itu menahan diri untuk tetap berpikir positif sampai betul-betul terbukti secara nyata. Itu pun tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri ya. Al-Quran memberikan resep atau tips menghadapi perilaku pasangan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari pasanganmu, ya, boleh jadi Anda harus berpikir positif. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, tetapi di balik itu tersimpan sejuta kebaikan. Itu buah dari positive thinking ya. Dan terus bangun komunikasi, jangan sampai kemudian curiga atau suudzon itu dipelihara, bahkan sampai melahirkan tindakan yang merugikan pasangan sendiri. Ya. Subhanallah, ternyata Aisyah istri Rasul ini sangat pencemburu begitu ya Ustadz. Dan momennya seperti apa sih Ustadz ketika Aisyah ini hampir atau bahkan sampai cemburu kepada Rasul, dan bagaimana Rasul kemudian menanggapi sifat Aisyah yang pencemburu ini? Ya, di antara yang sering dicemburui oleh Aisyah itu adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kita tahu adalah istri pertama Rasulullah dan beliau yang mendampingi dan yang bersama-sama Rasulullah dakwah di jalan Islam ya. Rasul sering menyebutnya setelah Khadijah itu meninggal. Sampai-sampai Aisyah itu mengatakan, mengapa kau sebut-sebut terus itu perempuan tua, katanya. Nabi katakan, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah itu. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah pernah satu ketika Nabi keluar dari rumahnya. Saat itu giliran di rumah Aisyah. Nabi keluar. Lalu kemudian cemburu. Merah mukanya Aisyah. Nabi lalu tegur, wahai Aisyah,
Afa akhadzaki syaitanuki? Apakah setanmu sudah mengendalikanmu? Aisyah kaget. Mana ada setan dalam diri saya? Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah setiap orang itu ada setannya? Nabi katakan, ya, setiap orang itu ada yang mendampinginya. Termasuk engkau, ada yang disebut dengan qarin. Termasuk engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya termasuk saya. Tetapi qarin yang mendampingi saya itu sudah masuk Islam dan tidak pernah membisikkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi yang mengendalikan cemburu itu adalah setan. Itu yang harus diingat. Maka perbanyaklah ta'awudz, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi ternyata ada berumah tangga ala Rasul ini bisa menjadi contoh bagi para pasangan begitu ya. Jangan sampai dari sifat cemburu ini justru kemudian berujung suudzon dan bahkan berbuat kriminal seperti kasus tersebut ya Ustadz.